Kami tentunya sangat bangga dapat tetap mencatatkan kinerja yang positif di kuartal ketiga tahun ini. Kita tahu bahwa periode kuartal ketiga ini sampai dengan ketiga ini cukup menantang. Di tengah naiknya risiko ekonomi global, BNI mengambil langkah prudent dengan membangun likuiditas yang kuat. DPK kita tumbuh 9,1 triliun sehingga mencapai 707 triliun. Dan walaupun tren suku bunga acuan juga mempengaruhi tentunya cost of fund, tapi tren ini saya rasa sudah menjadi fenomena yang merata di semua industri perbankan. Namun dengan kondisi tersebut, kita bersyukur kita bisa jaga cost of fund kita relatif di angka 2%, sehingga jauh lebih baik daripada struktur cost of fund waktu sebelum pandemi. Jadi ini juga didukung dengan adanya channel digital BNI dan layanan juga kita, sehingga kita bisa memberikan pertumbuhan kasar dari berbasis transaksi ini cukup kuat. Dan tadi saya bilang bahwa kita cost of fund-nya relatif lebih baik dibanding cost of fund sebelum pandemi. Dan akumulasi pertumbuhan ini terakselerasi dengan NIM sampai saat ini kita bisa jaga di level 4,6. Nah, ini karena langkah-langkah strategis yang kita bikin ini yang membuat kinerja kita solid dan positif, baik transformasi, penyaluran kredit yang selektif, yang beresiko rendah, kita juga likuiditas kita jaga, terutama dana-dana murah yang dengan membangun customer base yang cukup untuk transaksinya, dan tentunya pengelolaan kredit juga cukup prudent sehingga kualitas aset terus terjaga. Baik. Itu mungkin anakku. Baik, Pak Royke, pada akhir September 2023 lalu memang pertumbuhan kredit korporasi BNI cukup pesat. Namun bagaimana prediksi perseroan terhadap peluang pertumbuhan kredit non-korporasi dan juga korporasi hingga akhir 2023 ini? Pada kuartal ketiga 2003 memang penyaluran BNI terus mengalami akselerasi pertumbuhan. Kita tumbuh 3,2% quarter on quarter. Pertumbuhan ini lebih baik dari kuartal sebelumnya yang hanya 2,6%. Nah, ini secara konsolidasi kita tumbuh kredit 7,8% year on year, di mana pertumbuhan itu sebagian besar adalah memang masih kita tumbuh di korporasi yang blue chip, yang resikonya rendah, baik itu swasta maupun juga BUMN. Dan juga sekarang kita masuk ke consumer, dan dua perusahaan anak juga kita coba untuk tumbuh, yaitu Highbank dan BNI Finance. Dan kredit segmen korporasi blue chip sekarang 0,2%, diikuti enterprise, dan consumer sekarang juga 12%. Perusahaan anak juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang cukup signifikan 94%. Ini dampak dari transformasi bisnis yang sudah jalan. Nah, untuk kredit dan koperasi kita memang mendapatkan mandat sebagai bank global, dan kami juga mendukung UMKM sehingga akhirnya UMKM itu bisa naik kelas, go global dan mendunia bersama dengan BNI. Dan strategi yang kita lakukan untuk pertumbuhan kredit diantaranya tetap fokus kepada blue chip dan perusahaan-perusahaan yang yang bagus di daerah-daerah masing-masing. Juga kita mengoptimalisasi value chain. Itu yang menjadi fokus kita, sehingga kita akan mendapatkan transaksi dari nasabah-nasabah blue chip kita. Baik, Pak Royke, bagaimana terkait komitmen BNI mendorong pertumbuhan portofolio pembiayaan hijau perseroan hingga akhir tahun 2023 nanti? Nah, kalau hijau memang BNI dari sejak merupakan suatu pionir juga untuk pelaksana keuangan berkelanjutan di Indonesia atau sustainable finance. BNI juga merupakan salah satu yang aktif, ya. Dan kita telah menyalurkan pembiayaan untuk kategori berkelanjutan
itu kurang lebih hampir 180 triliun atau kurang lebih 27% dari portfolio. Terdiri dari green financing dan juga pemberdayaan UMKM. Nah, green loan kami memberikan insentif juga bagi pembiayaan hijau di sektor-sektor energi terbarukan, transportasi yang ramah lingkungan, terus bangunan berwawasan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam hayati, dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Dan juga BNI juga aktif sekarang memperkenalkan namanya Sustainability Linked Loan atau SLL kepada nasabah, yaitu pembiayaan yang disertai dengan komitmen bersama untuk mencapai target ESG yang disepakati. Sehingga sampai September sustainability linked loan ini sudah mencapai 4,7 triliun kepada debitur-debitur di berbagai sektor kayak agri industri, manufacture, semen, dan baja.